ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Karena atas berkat jasa beliau kita semua dapat terhindar dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, sehat? Bapak sehat? Yang bersenderan sehat? Tak apa-apa bersenderan, santai aja gitu. Mudah-mudahan walaupun nyender tetap sehat kalau. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sehat dan afiat ini penting. Kalau kita diberikan kesehatan tapi tidak diberikan nikmat keafiatan, contohnya banyak. Orang sehat di luar sana dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya sehat tetapi dia masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bakal memberikan manfaat bagi dia di akhir kelak. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kaki kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir salat subuh secara berjamaah dan hadir di majelis taklim pada pagi hari ini. Bu, kita sudah puasa hari berapa hari ini? 14. Iya, sama-sama untuk jawab nih. Kedengaran di sini 14, 19 ya. Bapak-bapak benar atau 19? Dengan ibu-ibu baik ada ngomong, jadi bapak-bapak nampak tidak ada ngomong. Ustaz-ustaz sini Ustaz. Ustaz Aman, Ustaz Lalu, dan Niyana. Karena kalau ini cuma dari depan itu buku ceramah. Hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-19. Alhamdulillah sudah berarti sudah 18 hari Ramadan telah membersamai kita. Mudah-mudahan dengan 18 hari Ramadan yang sudah kita lalui ini, Ramadan tersebut dapat kita lalui dengan sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga Ramadan kita puasa kita itu dapat memberikan syafaat bagi kita dan kelak di akhirat. Karena Bapak Ibu ada setidaknya 3 yang bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Yang pertama, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah syafaat yang terbesar. Kemudian yang kedua, syafaat dari puasa kita. Nah, puasa yang kita lakukan ini dapat memberikan syafaat untuk kita di akhirat kelak. Lalu yang ketiga yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita pelajari, yang kita amalkan ajaran kandungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa memberikan syafaat untuk kita di akhirat kelak. Yang pertama, syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ngomong, "Ya Muhammad," kata malaikat Jibril, "aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan 2 kemuliaan kepadamu." Kemudian Nabi kita tanya, "Wahai Jibril, apakah kemuliaan tersebut?" Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kata Allah yang pertama Allah berikan kemuliaan kepadamu, umatmu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala
separuh dari umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti separuhnya lagi di mana Bu? Kalau separuh di surga berarti separuh di neraka. Kemudian apa diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Tidak. Nabi kita tidak jawab dia. Kemudian malah Nabi kita ngomong, wahai Jibril, tunjukkan kepadaku apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua kepadaku. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kemuliaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu yaitu telah engkau akan bisa memberikan syafaat kepada umatmu. Nah, langsung Nabi kita jawab, wahai Jibril, kalau itu aku pilih yang kedua, yaitu agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Dan ketahuilah, wahai Jibril, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita langsung bersabda. Pada waktu itu disaksikan oleh para sahabatnya. Kata Nabi kita, ketahuilah sesungguhnya seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi dengan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita umat Nabi Muhammad SAW ini seluruhnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak sampai di situ lagi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Nabi, sesungguhnya seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga ila man abaha. Nah, ada kelanjutan yang hadis tadi, kecuali yang tak kalah. Ibu, ada yang tak kalah masuk surga? Bapak, ada yang tak kalah masuk surga di sini? Kalau di sini, anak yakin ini adalah rai-rai uang ahli surga. Kalau insya Allah, amin. Kalau datang ke masjid, puasa, sholat subuh, padang lesu masih paksokan, inilah rai-rai penghuni surga insya Allah. Jadi kita mudah-mudahan kita kaget dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini kaget kalau masukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ciri-cirayana. Nah, kaget kalau siapa tahu mana ada hati di surga. Ya, ibu, guru, ciri-ciri yang belum tahu rayana. Nah, kalau seumpamanya ibu masuk surga, kebetulan di surga itu anak dekati. Bapak-bapak, ciri-ciri rayana. Kalau anak dekati di surga berarti anak mau. Gimana? Itu juga. Kalau anak masuk surga, anak juga ciri-ciri. Berarti jemaah surga baginya. Nah, ini jamaah anak. Anak pasal tidak tadi. Ibu-ibu tak kesentuhan, tapi dalam hati kayaknya mau pakai batin. Ibu di belakang ini selalu kesentuhan kalau anak ada surga, semua bapak-bapak atau ibu-ibu yang di belakang tak kata insya Allah, anak cari, anak mohon kepada Allah, ya Allah, jamaah sholat subuh Rebu tanggal 19 Ramadan kemarin ada yang tak kata ya Allah di surga, berarti dia mampir dulu ke neraka ya Allah. Angkat ya Allah, angkat mereka ya Allah. Nah, insya Allah dengan syafaat kita orang-orang soleh yang dimasukkan ke dalam surga. Orang yang dimasukkan ke surga itu berarti orang yang sudah digolongkan orang-orang yang soleh oleh Allah. Jadi orang yang dalam surga, orang yang soleh itu dia bisa juga memberikan syafaat terhadap saudara-saudaranya yang juga soleh. Amal yang boleh tapi kawan kita kaminya mabuk bisa. Nah, kemudian kita masuk surga, kita cari kawan
itu syafaat itu kita belum sebelum kita masuk ke neraka. Tapi kalau saudara-saudara kita yang soleh, kalau kita lagi masuk ke neraka dulu dicari dulu, nanti di surga berarti kan di neraka lah kosong dulu gitu, baru bisa diangkat. Tapi syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini selagi kita belum dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seluruh umatmu akan dimasukkan ke dalam surga kecuali yang dakar. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'bah? Wahai Rasulullah, siapa yang dakar masuk surga itu? Kemudian qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, yang tidak kalah itu wong yang tidak taat dengan apa-apa yang sudah aku perintahkan, apa-apa yang sudah aku ajarkan, aku perintahkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat, puasa, tetapi mereka tidak melakukannya. Aku perintahkan salat tarawih, walaupun salat tarawih itu sunnah, tapi pahalanya besar. Mereka malah melakukan kemaksiatan. Jadi kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dan wong yang taat dengan apa-apa yang telah aku ajarkan, aku perintahkan, berarti dia galak masuk surga. Dan wong yang tidak galak, yang tidak nurut, yang tidak patuh terhadap apa-apa yang telah aku perintahkan, berarti dialah wong-wong yang tidak galak masuk ke dalam surga tadi. Nah, jadi hati-hati gitu. Jadi inilah syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masih berapa menit lagi kita ini? Karena satu pesan Nabi saat jangan lewat jam 6, akhirat jam itu. Anak tadi kalau lewat, dokak jangan mengumumkan ini. Ini syafaat yang pertama, yaitu syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika hari kiamat, kemudian seluruh manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Pada waktu itu huru hara padang mahsyar sungguh sangat luar biasa. Yang mana matahari cuma sejengkal di ujung kepala kita. Nah, bayangkanlah saking luar biasanya di padang mahsyar itu, sehingga seluruh manusia tersebut bercucuran keringatnya. Kita yang jauh ini baik, kalau sedang panas luar biasa, rasanya tak tahan, cepat-cepat nak ke masjid Muhajirin, karena masjid Muhajirin ada pasir. Apalagi matahari cuma sejengkal di padang mahsyar itu, matahari cuma sejengkal jaraknya dengan kita. Kemudian seluruh manusia dikumpulkan pada waktu itu, sehingga pada waktu itu huru hara padang mahsyar yang menyebabkan ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga seluruh manusia ini tidak kati lagi yang saling kena. Seluruh dakati yang saling kena, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Saudara tidak ingat lagi dengan saudaranya. Main juga ibu, bapak, suami, istri, dan anak-anak tidak juga bisa ingat dengan saudara, istri, suami, ayah, ibu, dan kerabat-kerabat yang lain. Tidak hati yang saling kenal. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nah, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pada lari dari saudara-saudaranya, lari dari ibu bapaknya. Kenapa? Karena mereka pada waktu itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dengan huru hara padang mahsyar yang sungguh sangat luar biasa.
sering berbuat kemaksiatan ketika di dunia ini. Nah, ketika huru hara pada mahsyar ini, maka seluruh manusia sibuk minta segerakan untuk dihisab, untuk ditimbang amal kebaikannya, sehingga mereka kebingungan. Waktu kebingungan itu mereka punya ide. Mereka mendatangi nenek moyang manusia. Siapa itu? Mereka mendatangi Nabi Adam. Berbondong-bondong mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian mereka minta syafaat, minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam mendoakan, memohonkan kepada Allah agar mereka segera dihisab, ditimbang amal kebajikannya. Nabi Adam ngomong, tidak bisa, karena aku pun pernah melakukan kesalahan, yaitu makan buah kuldi. Kalau begitu kata Nabi Adam, silakan kalian temui Nabi Nuh. Mereka berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Nuh, mereka meminta agar Nabi Nuh bisa memohonkan syafaat kepada Allah agar Allah segerakan untuk menimbang atau menghisab mereka. Kemudian Nabi Nuh pun tak bisa. Kata Nabi Nuh, aku pun ada kesalahan. Pada waktu itu anak kedelai tak bisa kuajak untuk menggapai keridhaan Allah. Pada waktu banjir bandang itu, anak Nabi Nuh yang menaklukkan dia durhaka